Karena hasil dari eksperimen itu adalah data. Dari data, terus kita analisis, kita dapatkan sebuah kesimpulan. Itulah tujuan kita mempelajari statistik dan metode eksperimen. Jadi judul mata kuliah kita adalah statistik dan metode eksperimen. Ada kata statistik, ada kata statistika. Kira-kira apa bedanya? Ada yang bisa mencoba membedakan statistik dan statistika? Kalau statistik itu adalah data-data. Kalau statistika adalah ilmu yang mempelajari data-data itu. Jadi kalau statistika ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya statistics. Jadi ilmunya. Kalau matematika, mathematics. Nah, yang kita pelajari adalah ilmunya, ilmu statistiknya. Setelah itu kita pelajari desain eksperimen atau rancangan eksperimen. Hasil akhir dari rancangan eksperimen adalah data. Data itu kalau kita masak, kita analisis, bisa memberikan sebuah kesimpulan. Maka hasil akhir eksperimen orang boleh mengatakan adalah sebuah kesimpulan. Sebelum kesimpulan itu dibuat, hasil eksperimen adalah angka-angka. Angka-angka statistik. Data statistik itu pada prinsipnya ada dua. Data yang kualitatif dan ada data yang kuantitatif. Ada yang kualitas, ada yang kuantitas. Kalau kualitas itu adalah menunjukkan keadaan yang belum bisa ditulis dalam angka-angka. Misalnya penduduk sebuah daerah, sebuah negara itu padat. Itu kualitas. Kalau sudah kuantitas, penduduk suatu negara adalah 10 juta, 20 juta. Kalau Indonesia 265 juta.
Itu data yang kualitatif dan kuantitatif. Seseorang itu tingginya sekian sentimeter, itu kuantitas, data kuantitatif. Tapi kalau dikatakan orang itu tinggi, orang itu pendek, itu data kualitas, data kualitas. Jadi kualitatif. Data yang kualitatif bisa kita ubah menjadi data yang kuantitatif. Prosesnya adalah kuantifikasi data. Nanti akan kita singgung dalam perjalanannya. Cara mengkuantitaskan data. Jadi kegiatan kita adalah yang terakhir itu adalah melaksanakan eksperimen, hasil eksperimen berupa data. Dari situ kita akan mempelajarinya. Tapi kita sendiri di dalam pelajaran ini tidak akan melakukan eksperimen. Kita akan melakukan tinjauan dari keilmuannya, ilmu statistikanya, yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan ketika kita melakukan eksperimen. Jumlah pertemuan kita ada 16 kali, yang di dalamnya ada 2 kali ujian, UTS dan UAS. Jadi ada 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian diikuti dengan UTS, setelah itu ada 7 pertemuan setelah UTS, diikuti dengan UAS. Sebelum itu saya akan melihat jumlah peserta kita. Ada Mas Raihan, Mas Raihan, ada nggak orangnya ini? Mbak Tessa? Hadir, Pak. Ya, si Mas Ali Gafrun? Iya, hadir, Pak. Ya. Riko Rahmadila. Hadir, Pak. 2 orang atau 1 orang ini? 1, Pak, 1. 1 orang, ya. Ya siapa tahu. Kalau belajar berkelompok banyak orang, menghemat kuota menggunakan 1 laptop, itu juga tidak ada salahnya. Iya, Pak. Dari Ham tadi 2 dan Mudia. Hadir, Pak. Ya. Ayu Lestari.
Hadir, Pak. Ya, bilang aja ada, siap, gitu. Menghemat kalimat itu. Ridho, Hadir, Pak. Levana, Hadir, Pak. Kelvin, Hadir, Pak. Gia, Edelweisa, Hadir, Pak. ya, sip. Naswa, Hadir, Pak. Surya, Rio, Hadir, Pak. Jonathan, Hadir, Pak. Ligo Frodis sudah tadi. Fajriah, Iya, hadir, Pak. Muhammad Faiz, Ada, Pak. Nur Zihan, Hadir, Pak. Maaf Pak, tadi Iwan Surya Halim hadir Pak. oh iya, ya, makasih. Audito, Siap hadir Pak. ya, Pratila Valih, Ahmad Rizky, Hadir Pak. MH Wits, Hadir, Pak. yang belum terdata, Maaf, Pak. Iya, belum, Pak. Faizal juga, Pak. iya, Rafiul, ya, Pak. Fadila ya. juga, Pak. Saya data dulu. Karena presensinya harus satu-satu agar jangan sampai mahasiswa sudah ikut kuliah tapi tidak terdata. Nanti akan menimbulkan kerumitan di hari nanti.
Oke, kita lanjutkan. Penilaiannya sederhana. Tugas-tugas yang nanti akan saya berikan itu bobot 20%. Ada ujian tengah semester 40%, ujian akhir semester 40%. Tugas 20% ini adalah anjuran dari asesor akreditasi. Itu aturan tidak tertulis tapi dianjurkan tugas-tugas minimal 20%. Maka kita penuhi. Pada jam yang sama di BRIN itu ada apel pagi setiap Senin pagi. Maka mestinya semua dosen jika mengikuti apel pagi. Tapi karena hari ini saya mendapat tugas dari pimpinan Poltek untuk mengajar, maka saya mendahulukan perintah atasan langsung. Dan saya tetap mengajar. Bisa jadi dianggap kurang pas juga atau dianggap salah. Kenapa nggak ikut upacara atau apel bagi? Jawaban saya sederhana, melaksanakan perintah atasan. Nah, kita sebagai mahasiswa LMEC, kalau bertindak ya harus punya landasan. Sering saya katakan, kalau ada mahasiswa LMEC nanya ke saya, Pak, yang ini boleh enggak? Jawaban saya pasti sederhana. Lihat larangannya. Jadi kalau larangannya enggak ada, ya sudah, itu tidak diatur. Mau dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Kalau enggak ikut kuliah, boleh enggak, Pak? Lihat aturannya. Masuk kuliah minimal sekian persen, ada aturannya. Nah, ikut saja itu. Kalau tidak ikut kuliah, tapi buat surat izin, gimana Pak? Kalau sudah buat surat izin, berarti itu ikut kuliah. Kalau tidak ikut kuliah karena sakit, kan nggak bisa menulis Pak, nggak bisa mengirim izin. Ya kalau kondisi darurat, itu termasuk darurat orang sakit itu. Maka izinnya adalah pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau hari ini nggak bisa ikut, dalam pertemuan berikutnya membuat pemberitahuan. Ya tertulis saja, dan standar saja. Kepada dosen mata pelajaran ini, saya nama ini, nem ini, memberitahukan bahwa pada hari tanggal tidak bisa ikut kuliah karena bawahnya tanda tangan, selesai. Itu kalau tidak bisa ikut kuliah. Mohon maaf Pak, Ya, tadi saya belum dipanggil absen Pak. atas nama siapa? Rafiu Pak. Sama tadi ada beberapa teman juga belum ada. Ya, mungkin kelewatan, nggak apa-apa. Baik Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak, Raihan juga Pak. Belum. Iya, ya, oke, makasih, nggak apa-apa. Siap Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak, atas nama Gea juga belum Pak. Oh iya, ya, Gea. iya, sudah saya panggil,
Terus saya susul berikutnya. Oh iya Pak. Mungkin belum sempat menjawab. Ya, nggak apa-apa. Iya maaf ya Pak. Terima kasih Pak. Pak, untuk Faizal apakah Oke, sudah? sama-sama. Pak, saya juga belum dipanggil tadi, Pak. Faizal Ramadan, Pak. Tadi dalam statistik dan desain eksperimen, kita akan membedakan statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu atau terkait dengan matematika ini atau alat yang digunakan untuk mempelajari data-data statistik. Kalau statistik itu adalah berupa data, jadi data mentah itu adalah data statistik. Untuk mempelajari data statistik, Maaf, Pak. Ya, Izin masuk, Mudia Haira hadir, Pak. ya, silakan. Ya, makasih, Pak. Izin Pak dulu untuk Faizal Ramadan juga hadir, Pak. Jadi kalau statistika itu adalah bagian dari keilmuannya, kalau statistik adalah datanya. Itu sering saya ulang-ulang begitu, meskipun kadang-kadang terjemahan dalam bahasa Indonesianya agak rancu juga. Kita lanjutkan. Ini statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data-data. Jadi data-data itu ada dulu, dipelajari, mempelajarinya, ilmunya itu adalah ilmu statistika, statistik dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan statistik itu adalah data. Data itu bisa ditulis dalam tabel, bisa digrafikan, bisa juga dibuat dalam bentuk diagram. Itu penyajiannya. Dan dari penyajian itu, kalau dalam bentuk grafik sudah bisa ditafsir akan kemana grafik itu. Kalau dalam bentuk tabel belum kelihatan. Dalam bentuk diagram juga sudah lebih kelihatan. Untuk melihat perilaku dari tabel, grafik, atau diagram itu, kita gunakan ilmu statistika. Data statistik itu pada prinsipnya ada dua, data deskriptif dan data inferensial. Nanti pada saatnya akan kita bahas. Saya ulang lagi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hasil eksperimen itu berupa data. Saya akan mengukur panjang pensil. Saya ukur panjangnya 20 cm. Kemudian saya ulang lagi, panjangnya 21 cm. Saya ulang lagi, panjangnya 19 cm. Terus saya ulang-ulang sampai 20 kali. Dari 20 kali pengukuran itu, saya dapatkan 20 data. Itulah data statistik dari pengukuran panjang pensil. Nah, sekarang untuk bisa menerangkan ke pihak lain, kita perlu mencari rata-ratanya. Semua pengukuran kita jumlahkan, kita bagi 20. Hasilnya adalah rata-rata. Ilmu untuk mencari rata-rata itu ada dalam matematika. Yang dalam hal ini adalah ada di statistika ilmunya. Jadi statistika itu adalah ilmu untuk melihat
perilaku data. Dan itu adalah ikut bagian dari matematika. Setelah rata-ratanya saya dapatkan, saya akan melihat penyimpangannya. Ada data yang paling tinggi, misalnya 22 cm, rata-ratanya 20,5 cm, maka jarak antara rata sampai yang tertinggi itu 20,5 sampai 22. Tentunya data yang terendah sama, 20,5 dikurangi 1,5 jadi 19. Karena rata itu adalah ada di tengah-tengah. Ilmu untuk mempelajari itu masuk dalam statistika. Statistika sebagian besar menggunakan ilmu matematika. Jadi kembali ke sini, hasil eksperimen itu berupa data statistik. Kemudian kalau desain eksperimen, ini sesuai dengan judul mata kuliah, adalah merancang kegiatan ilmiah agar bisa mendapatkan data. Tentunya data yang ilmiah. Jadi tugas eksperimen itu adalah untuk mendapatkan data. Data-data yang kita dapatkan, kita analisis menggunakan ilmu statistika. Hasil akhir kita simpulkan. Sebagai contoh, kalau ketika ada pemilu, itu kan ada hitung cepat. Hitung cepat itu apakah pasti benar? Ya belum tentu benar. Jadi hitung cepat itu misalnya ada 100 TPS, 100 tempat pemungutan suara. Total 100. Kalau ke 100 itu kita cek, berarti bukan sampel lagi. Dan kita mengambil sampel dari 100 itu. Misalnya kita ambil sampelnya hanya 5 TPS kita sampel. Dalam pemilu misalnya ada 5 kontestan, misal. Kalau kita ngambil sampel, sampelnya kita ambil misalnya tidak 5, 7 sampel, biar beda. Jadi ada 100 TPS, kontestannya ada 5, kita ambil sampelnya 7. Kenapa kita yang ambil 7? Karena kemampuan orang yang mensampel itu hanya 7. Kemampuan bisa terkait dengan jangkauan, bisa terkait dengan biaya, bisa terkait dengan akses dan macam-macam. Tapi hanya dimungkinkan paling banyak 7. Kalau bisa 100 bagus. Tapi hanya 7, maka kita ambil sampel 7 dari 100 TPS. Kontestannya ada 5. Maka dalam pengambilan sampel yang kita hanya punya 7 tadi, kita tidak bisa mengambil 7 TPS yang di situ bergerombol kontestan nomor 1. Jadi kontestan nomor 1 menggerombol di sebuah daerah, di situ ada 20 TPS, kita ambil 7.
nanti pasti kontestan nomor 1 akan menang. Kontestan yang lain tidak. Maka dalam pengambilan sampel harus dipertimbangkan kerataan, harus merata. Jadi daerah yang kelompok kontestan nomor 1 saya ambil 1 sampel, yang kelompok kontestan nomor 2 saya ambil 1 sampel. Karena ada 5 kontestan, maka ada 5 daerah dari 5 kontestan yang saya ambil sampelnya. Itu sudah mewakili ke 5-5-nya. Nah, sekarang kita masih punya kemampuan 2 sampel. Ya 2 sampel kita pasang di daerah yang berimbang. Kita perkirakan. Kalau perkiraan awal kita itu keliru, ya hasilnya akan keliru. Tidak ilmiah lagi. Atau ada lembaga survei yang dipesan. Yang memesan tidak salah, yang dipesan juga tidak salah. Itu urusan mereka. Tapi secara statistika, secara ilmu statistik, itu adalah tidak pas, tidak fair. Kita harus mengambil data yang kita anggap paling adil. Dari situ maka hasilnya akan menggambarkan keseluruhannya. Belum tentu benar, tapi akan menggambarkan keseluruhannya. Itulah kalau kita menjadi lembaga survei, kita harus mensurvei dengan pas. Itulah yang nanti akan kita bahas. Titik berat kita adalah mempelajari ilmu statistik atau statistika yang harapannya kalau ada eksperimen, kalau kita melakukan eksperimen bisa kita terapkan. Walaupun kadang-kadang orang yang melakukan eksperimen itu kadang-kadang tidak ilmiah, tapi ya ilmiah juga. Misalnya kita akan melihat kekerasan sebuah permukaan yang sudah kita proses. Jadi ada permukaan logam, kita keraskan permukaannya, kemudian kita uji kekerasannya. Secara statistika, kita uji di beberapa tempat secara merata, ada bagian tengah, bagian samping, dan seterusnya. Hasilnya kita ambil ratanya. Kita akan mewakili hasil eksperimen itu. Tapi kadang-kadang ada eksperimen yang akan melihat berapa kekerasan maksimal. Maka dicari beberapa titik, diukur kekerasannya, diambil 3 titik yang paling keras. 3 titik yang tidak keras dibuang. Maka hasilnya adalah kekerasan maksimal yang bisa dicapai oleh pengerasan itu. Itu juga bisa dilakukan. Jadi tergantung dari tinjauan kita atau tujuan kita. Jadi itulah yang akan kita pelajari. Ada yang ditanyakan? Ini kelas ini kapan bisa offline?
Ini ketika praktikum fisika dasar, ini semester 2 ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Benar, Pak. Iya, Pak. Minggu kelima praktikumnya offline. Saya dengar dari Pak Rio merancang begitu. Betul Iya, begitu benar, ya? Pak. Berarti semua sudah di Jogja ini. Nah, yang penting harus menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan caranya ada minimal ada 2. Olahraga yang cukup, makan yang baik. Jadi kalau kira-kira badannya agak kurang fit, harus ditambah gizinya, ditambah istirahatnya. Kalau badannya sudah baik, harus ditambah olahraganya. Kalau tidak punya tempat olahraga gimana? Kalau Jumat pagi bisa olahraga di lapangan Poltek Nuklir. Datang aja kalau Jumat pagi. Ya kalau dari luar ya masuk ke areal Poltek ya kuliah dengan rancangan kuliah. Karena kuliahnya masih siang hari, maka pagi harinya bisa dimanfaatkan. Yang ingin tenis meja ada, bulu tangkis ada. Kalau ingin lari-lari bareng saya bisa di lapangan yang kecil itu dalam rangka menjaga kesehatan. Tapi kalau badan agak kurang sehat, jangan dipaksakan berolahraga, harus istirahat. Itu cara menanggulangi agar kita tidak terkena COVID. COVID takut dengan orang yang berolahraga. Ada yang setuju? Kalimat saya terakhir, COVID takut dengan orang yang berolahraga. Setuju, Pak. Itu barusan dibatalkan oleh Sintayong. Beberapa pemain nasional kita kena COVID. Nah, itu tidak bisa kita bahas di sini. Kalau pembelajaran offline itu bisa kita gambarkan di papan tulis itu. Berbagai kemungkinan, berbagai keadaan. Tapi kalau pembelajaran online kita harus fokus pada yang kita pelajari. Karena akan menghabiskan kuota kalau tidak fokus. Kira-kira begitu alasan formalnya. Ada yang ditanyakan tentang pembelajaran kita? Jadi kita buat santai saja. Hiburan Senin pagi. Kalau nanti sudah offline, silakan datang ke kampus. Ya datang konsultasi. 1 orang konsultasi, 2 orang konsultasi. Ternyata 1 kelas konsultasinya bareng tentang statistika. Biasa bawa ke ruang kelas. Isinya konsultasi perorangan yang bareng. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita jaga jarak, kita pakai masker, kita siapkan hand sanitizer, sehingga kita tetap aman. Pembelajaran online bagaimanapun tidak bisa maksimal. Itu harus kita akui. Tapi apapun dibuat, kita harus mengarah ke itu. Kalau
COVID jenis Omikron agak menyebar, ya kita harus menghindar. Kita harus ada di rumah. Kalau nanti sudah menurun, ya menurun itu salah satunya karena tingkat kekebalan kita sudah naik. Jadi pada saatnya nanti bangsa Indonesia akan kuat itu, karena sudah tervaksinasi secara alamiah, maka akan kuat. Yang tidak kuat ya habis. Nah, sebagai anak muda harus bisa menjaga fisiknya. Kalau fisiknya tidak dijaga, siapa tahu di hari tua nanti akan timbul wabah baru. Sebagai contoh, ketika muda terlalu banyak makan suplemen-suplemen yang berlebihan, itu akan menghancurkan hati, menghancurkan ginjal. Kalau kena penyakit, jadi sulit penyembuhannya. Misalnya ada orang punya sakit gula dan sakit hepatitis, itu contoh yang lampau itu. Orang yang kena sakit hepatitis harus banyak makan. Padahal orang itu juga penyandang penyakit gula. Orang yang berpenyakit gula harus menghemat makan. Nah, kedua-duanya saling bertentangan. COVID juga sama. Kalau orang punya penyakit bawaan, misalnya punya bawaan penyakit jantung, di satu sisi harus memakan tambahan-tambahan vitamin agar melancarkan metabolisme tubuhnya. Sementara kalau itu dikerjakan, penyakit jantungnya tidak mengizinkan, rumit. Nah, disitulah. Maka ketika masih muda, jagalah fisiknya. Jangan sampai fisiknya terluka, ternoda. Masa mudanya suka minuman keras, fisiknya masih kuat. Tapi ketika tubuh kemasukan minuman keras, akan dibuang oleh ginjal. Ginjalnya menjadi kerja keras. Lama-lama ginjalnya agak cacat. Nanti belum tua sudah cuci darah. Itu karena ketika masa muda sering minum minuman keras. Wah, itulah. Ya ketika muda nggak ada masalah. Data statistik menunjukkan orang yang ginjalnya kena, ginjalnya cacat, itu akibat dari minuman keras ketika di masa mudanya. Jadi kalau masa muda itu salah jalur, hari tuanya akan menimpa akibatnya. Itulah yang harus kita jaga. Atau juga masa mudanya terlalu banyak melihat sinar yang kuat. Kadang-kadang jadi kebutuhan. Contohnya adalah HP. Siang, malam, pagi, sore, melihat HP. Tiada henti-hentinya. Sinar yang kuat itu masuk ke mata. Mata menyesuaikan dengan cara berakomodasi, lensa matanya
menebal, plus. Lensanya menjadi plus. Karena terlalu sering kena sinar HP, matanya jadi plus. Akibatnya tidak bisa melihat, harus ke dokter mata. Oleh dokter mata disuruh pakai kacamata minus. Jadi matanya plus, lensa matanya minus. Itu akibat terlalu banyak melihat HP, terutama di dalam kegelapan. Nah, sekarang pembelajaran dari SD sampai perguruan tinggi banyak menggunakan HP. Saya menduga selang beberapa tahun kemudian akan banyak mata yang terganggu oleh karena pembelajaran pakai HP itu. Secara di sisi lain ada pernyataan, setiap ada perubahan timbul peluang bisnis. Saya tuliskan sini. Setiap ada perubahan timbul peluang bisnis. Nah, sekarang ada perubahan bahwa pembelajaran menggunakan HP itu perubahan. Peluang bisnisnya di mana? Ya, bisnis kacamata. Karena akan banyak mata yang rusak, semua akan butuh kacamata, maka beberapa tahun kemudian akan timbul peluang bisnis kacamata. Sekarang posisi kita di mana? Ya, kita jangan sampai kena masalah itu. Jadi kalau lihat HP, ya harus jangan di kegelapan, harus menjaga jarak. Jadi menjaga jarak tidak hanya untuk menanggulangi COVID, tapi juga mencegah mata rusak, juga harus menjaga jarak. Sekarang kalau kita menjadi pebisnis, apa yang harus kita lihat, apa harus kita persiapkan? Ya, setiap ada perubahan timbul peluang bisnis. Tinggal kita bisa nggak baca peluang bisnis itu. Jadi tahapan pertama kita harus bisa baca perubahan. Kalau perubahan itu tidak bisa kita baca, kita tidak bisa melihat peluang bisnis. Materi pembelajaran ini ada dalam kewirausahaan. Itu juga di semester akhir kita pelajari. Kalimat ini dulu saya peroleh ketika saya ikut pelatihan psikologi, intinya itu. Jadi kita harus bisa baca perubahan. Setelah kita bisa membaca perubahan itu, kita harus bisa membaca peluangnya. Mahasiswa yang rajin juga bisa itu.
sambil kuliah, sambil berbisnis. Yang penting harus halal. Lihat perubahannya, lihat peluangnya. Kalau sebelum wabah COVID, data statistik menunjukkan bahwa setiap tahun mahasiswa LMAC itu melakukan kunjungan industri. Kalau itu kita baca sebagai perubahan dari keadaan biasa ada kunjungan industri, maka peluang bisnisnya ya ketika kunjungan industri agar hemat, maka ya harus bawa bekal dari rumah. Kalau kunjungan industri 1 hari, maka pasti butuh makan siang. Nah, makan siang dibeli dari rumah, dipersiapkan dari pagi. Nah, pebisnis bisa join dengan panitianya. Oke, yang makan siang kami siap menyediakan dengan harga sekian. Ini lebih murah daripada beli di tempat kunjungan kita. Setiap ada perubahan, timbul peluang bisnis. Maka yang punya naluri bisnis, silakan melihat perubahan-perubahan yang ada, ciptakan kegiatan bisnis yang terkait. Yang penting apa yang kita kerjakan harus yang halal. Jangan nyerempet-nyerempet yang haram. Walaupun ada falsafah, kalau kita ingin hasil yang besar, hasil yang banyak, maka bisnis kita harus nyerempet-nyerempet risiko. Ada juga itu falsafah itu. Jadi kalau kegiatan kita normal-normal, ya hasilnya normal. Tapi kalau nyerempet risiko, hasilnya akan besar. Nah, kalau bisa, yang penting kita harus melakukan sesuatu dengan baik, dengan halal, itulah. Ya, ada ditanyakan? Jawabannya tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, untuk yang hari ini, kita anggap cukup. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau ada yang ingin konsultasi dengan hal-hal terkait dengan pelajaran, silahkan datang ke kampus. Saya hampir tiap hari masuk. Hanya hari ini saya kerja dari rumah. WFH, work from home. Hari Selasa besok sampai Jumat saya tiap pagi saya masuk. Silakan mau konsultasi apapun, saya siap membantu. Tentunya semampu saya. Kalau ada pertanyaan yang saya nggak mampu menjawab, akan saya carikan ahlinya. Dari ahli yang terkait akan saya sampaikan ke mahasiswa yang bertanya. Kalau setelah saya tanyakan ke para ahlinya nggak ada yang bisa, akan saya kembalikan ke mahasiswa. Semua tidak, setelah saya usahakan, tidak ada yang bisa menjawab. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan berharap 100% bisa dijawab oleh dosennya. Dosen dan mahasiswa itu sama. Bedanya hanya mempelajari lebih dulu. Padahal setiap tahun, setiap waktu, ilmu selalu berkembang, keadaan juga berkembang, maka bisa jadi mahasiswa lebih pintar dari dosennya dalam hal-hal tertentu. Maka jangan berkecil hati kalau bertanya ke dosen ternyata jawabannya tidak menyenangkan. Jangan berkecil hati.
harus berbangga. Ternyata dalam hal itu saya bisa mengalahkan dosen saya. Tapi orang Jawa bilang mengalahkan itu harus dengan baik. Harus ada falsafah menang tanpa ngasorake. Jadi orang Jawa itu punya falsafah nuruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Yang bukan orang Jawa nggak tahu itu. Itu saya berikan falsafah Jawa sedikit. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nuruk tanpa bolo. Maju perang tanpa bala tentara, tanpa membawa. Menang tanpa ngasorake. Menang sama ini. Menang tanpa harus mengalahkan. Jadi kalau mahasiswa bertanya ke dosen yang nggak bisa menjawab, ya berarti sudah menang. Bilang aja, oh ya makasih Pak, makasih Bu. Tanpa harus menghina orang yang tidak bisa itu. Jadi sudah menang itu. Menang. Menang itu jadi pemenang tanpa harus mengalahkan. Nah sekarang kalau bisa nggak maju perang tanpa membawa bala tentara? Ya artinya itu mengedepankan perundingan. Jadi musyawarah. Jadi daripada kita maju perang pakai senjata, pakai F-16, F-18, biayanya besar, ya kita datang bermusyawarah. Dengan musyawarah akan terselesaikan. Kita menang, kita maju perang tanpa bala tentara, cukup dengan perundingan. Setelah itu akhirnya menang tanpa ngasorake. Orang Inggris bilang ini win-win solution ini, yang kedua ini, win-win solution, menang-menang, solusi menang-menang, sana menang sini menang. Dan bisa tambah satu falsafah. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, saya berikan falsafah yang lain bisa menjadi kekuatan tambahan bagi yang memerlukan. Oke, hari ini kita anggap cukup. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita anggap cukup. Sampai kita ketemu lagi di hari yang lain. Pak, maaf Pak, izin Pak. Ya. Untuk absensinya bagaimana Pak? Udah Gimana? terdata di web atau belum? Presensi Pak?
presensi. Oh iya, nanti saya lihatnya. Oke, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Tadi Pak Bangun bilang saya presensinya saya bantu, Pak Bangun bilang itu tadi. Nanti kalau ada yang agak kesulitan presensi, coba ketua kelas bisa menghubungi Pak Bangun. Pak Bangun, saya sudah mengikuti kuliah Pak Dwi, kesulitan presensinya. Memang programnya baru yang ini. Sehingga kalau terjadi yang agak trouble dikit ya nggak apa-apa. Nanti kalau trouble-nya banyak akan saya cari solusi yang lain. Misalnya kita ciptakan data hadir bareng-bareng, itu juga memungkinkan. Tapi ini masih kita coba. Ada yang lain lagi? Kalau nggak ada, kita anggap cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Saya meninggalkan arena. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih, pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.